Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Prof. Furian dan teman-teman kelas sekalian. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan pagi hari ini akan mempresentasikan tentang standar pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebelumnya, untuk anggota kelompoknya sendiri, saya sendiri Atika Rahmania Izati dan rekan-rekan saya Uswatun Faizah dan Tara Zevanya. Kemudian untuk pembahasan pada materi ini dibagi menjadi 3, yaitu standar pengungkapan kinerja ekonomi, kemudian yang kedua adalah standar pengungkapan kinerja lingkungan, dan yang ketiga standar pengungkapan kinerja sosial. Baik, sebelum itu mungkin sekilas dulu tentang standar pengungkapan GRI. Jadi standar GRI ini dibagi menjadi 4 seri, yaitu seri 100, 200, 300, dan 400, di mana seri 100-nya mencakup 3 standar universal, di mana GRI 101 itu berisikan landasan, 102 berisikan pengungkapan umum, dan 103 berisikan pendekatan manajemen. Nah, untuk yang akan dibahas kali ini adalah seri 200, 300, dan 400 yang mana akan lebih banyak mencakup standar topik spesifik. Di sini ada pengungkapan pendekatan untuk pengungkapan pendekatan manajemen. Yang pertama adalah penjelasan naratif tentang suatu organisasi mengelola suatu topik material, kemudian bagaimana dampak terkaitnya, serta harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan. Sehingga organisasi apapun yang mengklaim laporannya telah disiapkan sesuai dengan standar GRI, itu diwajibkan untuk melaporkan pendekatan manajemennya untuk setiap topik material, serta melaporkan pengungkapan topik spesifiknya untuk topik-topik tersebut. Dan yang kedua ini adalah pengungkapan topik spesifik, yaitu suatu organisasi diharapkan menyusun informasi untuk pengungkapan ekonomi dengan angka-angka dari laporan keuangan yang telah diaudit, di mana data-datanya ini bisa disusun dengan menggunakan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang relevan, kemudian bisa dari standar akuntansi sektor publik internasional, dan juga dari standar nasional atau regional yang diakui oleh secara internasional untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya masuk ke standar pengungkapan kinerja ekonomi. Jadi mulai dari GRI 201 tentang kinerja ekonomi. Di sini GRI 201 ini membahas tentang topik kinerja ekonomi mencakup nilai ekonomi yang organisasi, poin primat pastinya, kemudian juga bantuan finansial yang diterima dari pemerintah manapun, kemudian juga implikasi finansial pada perubahan iklim, dan di mana pengungkapan dalam standar ini bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait kinerja ekonominya serta bagaimana organisasi tersebut mengaturnya. Nah, untuk di kinerja ekonomi ini, informasi yang harus dilaporkan oleh organisasi dalam GRI report mereka itu, yang pertama di poin ke-1 untuk GRI 201 ke-1, itu organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait nilai ekonomi langsung yang dihasilkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendapatan. Kemudian yang kedua juga tentang nilai ekonomi yang didistribusikan, di mana dalam hal ini adalah mencakup biaya operasional, kemudian gaji dan tunjangan karyawan, kemudian pembayaran untuk penyedia modal, pembayaran ke pemerintah, hingga investasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah nilai ekonomi yang disimpan, di mana ini didapat dari nilai ekonomi yang langsung dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan tadi, atau singkatnya pendapatan dikurangi dengan biaya. Kemudian untuk poin kedua di GRI 201.2, organisasi pelapor itu harus melaporkan informasi terkait deskripsi risiko atau kesempatan yang meliputi klasifikasi dan deskripsi dampaknya, baik itu fisik, regulatif, atau lainnya, serta terkait implikasi finansial yang potensial, hingga metode pengelolaan risiko oleh organisasi dan bagaimana langkah mitigasi atas risiko tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga atau GRI 201.3, di sini organisasi pelapor itu harus melaporkan tentang nilai perkiraan liabilitas jika dipengaruhi oleh sumber daya umum. Kemudian yang kedua, jika ada dana terpisah untuk liabilitas pensiun, maka harus dilaporkan sejauh mana aset yang disisihkan itu mencakup liabilitas dan bagaimana dan waktu
perkiraannya dibuat itu kapan. Kemudian jika dana tidak sepenuhnya mencakup liabilitas, harus dijelaskan juga strategi penjaminan penuh dan skala waktunya. Kemudian perusahaan juga harus melaporkan terkait persentase kontribusi gaji dari karyawan hingga ke tingkat partisipasi dalam program pensiun, baik itu di skema wajib, skema sukarela, regional atau nasional, dan hingga yang berdampak finansial. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di bagian kinerja ekonomi ini, yaitu untuk terkait poin ke-214, ini di mana organisasi pelapor itu harus melaporkan total nilai moneter yang diterima oleh organisasi dari pemerintah manapun selama periode pelaporan. Penerimaan ini bisa berupa subsidi, kemudian insentif, hibah, serta terkait apabila pemerintahnya itu ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan. Nah, selanjutnya adalah GRI 202 yang membahas atau topik utamanya adalah tentang keberadaan pasar. Di sini membahas topik keberadaan pasar organisasi, termasuk atau mencakup kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di daerah atau masyarakat setempat di mana organisasi itu beroperasi. Misalnya, pendekatan organisasi terhadap rekrutan lokal. Nah, di sini untuk poin yang pertama pada pengungkapan 202 yang ke-1, organisasi pelapor itu harus melaporkan informasi tentang rasio upah karyawan entry level terhadap upah minimum dan juga terkait tindakan terkait pekerja yang digaji di bawah upah minimum. Kemudian untuk pengungkapan 202 poin kedua, di sini organisasi harus melaporkan informasi tentang persentase manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. Kemudian harus dijelaskan pula di sini definisi lokal serta manajemen senior yang digunakan oleh perusahaan itu seperti apa. Oke, lanjut ke GRI 203. Di sini ada dampak ekonomi tidak langsung. Pada yang poin pertama atau pengungkapan 203 yang ke-1, di sini organisasi pelapor harus melaporkan informasi yang mana harus menyediakan informasi tentang pengembangan infrastruktur dan dampak langsungnya pada masyarakat atau ekonomi lokal. Kemudian apakah investasi dan layanan ini itu bersifat komersial dalam bentuk benda atau barang atau ada keterlibatan bersifat pro bono. Kemudian untuk pengungkapan 203 poin kedua, organisasi pelapor juga harus melaporkan informasi seperti contoh dampak ekonomi tidak langsung yang sudah teridentifikasi yang signifikan dari organisasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. Kemudian dari dampak tersebut, signifikansinya dilihat dalam konteks tolak ukur eksternal dan prioritas pemangku kepentingan itu seperti apa, kemudian dari standar nasional dan internasionalnya, dari protokol, hingga ke agenda kebijakan perusahaan. Selanjutnya, RI 204 terkait pengadaan. Di sini pengungkapannya hanya satu, yaitu poin 241, di mana organisasi pelapor harus melaporkan informasi terkait persentase pengeluaran pengadaan untuk pemasok lokal di lokasi operasi serta definisi geografis dari istilah lokal yang digunakan di sini. Dan selanjutnya untuk GRI 205 anti korupsi ini ada 3 poin dibagi menjadi 3, itu yang pertama pengungkapan 205 itu harus dilaporkan terkait jumlah dan persentase operasi yang dinilai akan berisiko korupsi, termasuk juga pengkajian identifikasi rincian risiko signifikan dari yang diidentifikasi tersebut. Kemudian pengungkapan selanjutnya adalah terkait jumlah anggota dewan, dan mitra bisnis yang diberi komunikasi dan pelatihan terkait kebijakan anti korupsi. Itu siapa saja harus disebutkan. Kemudian untuk yang ketiga adalah tentang total insiden korupsi yang terbukti dan mengakibatkan sanksi atau penghentian kontrak. Serta harus diungkapkan juga terkait laporan kasus hukum yang diajukan publik terhadap organisasi. Nah, selanjutnya pada GRI 206 ini adalah terkait perilaku persaingan, masih dalam konteks pengungkapan ekonomi. Di sini untuk poin yang ke-261 itu membahas tentang tindakan hukum terkait perilaku anti persaingan. Jadi organisasi itu harus melaporkan jumlah tindakan hukum yang menunggu keputusan, baik yang menunggu keputusan atau yang sudah selesai selama periode pelaporan sehubungan dengan perilaku anti persaingan serta pelanggaran terhadap peraturan antitrust dan monopoli di mana organisasi telah diidentifikasi sebagai peserta. Nah, hasil utama dari
tindakan hukum yang telah selesai itu juga harus dilaporkan, termasuk dengan semua keputusan atau putusan hakim yang ada. Nah, untuk terkait pengungkapan ekonomi yang terakhir adalah GRI 207, itu terkait pajak. Di sini untuk pengungkapan 207 yang pertama, perusahaan harus melaporkan deskripsi singkat pada pendekatannya terhadap pajak. Nah, ini meliputi yang pertama adalah apakah organisasi mempunyai strategi pajak, kemudian kalau ada itu seperti apa, dan tautan ke strategi itu jika tersedia untuk umum. Yang kedua, perusahaan juga harus mengungkapkan terkait badan tata kelola atau posisi tingkat eksekutif di dalam organisasinya, yang secara resmi itu bertugas atau berwenang untuk meninjau dan menyetujui strategi pajak. Serta untuk frekuensi peninjauannya itu berapa lama itu juga harus ditetapkan. Kemudian juga terkait pendekatan untuk kepatuhan terhadap peraturan, serta bagaimana pendekatan terhadap pajak itu ditautkan dengan bisnis dan strategi pembangunan berkelanjutan organisasi. Selanjutnya untuk pengungkapan 207 yang kedua, yaitu perusahaan juga harus mengungkapkan deskripsi kerangka kerja tata kelola dan pengontrolan pajak. Nah, ini meliputi badan tata kelola atau posisi tingkat eksekutif yang berwenang atau berakuntabilitas atas kepatuhan terhadap strategi pajak. Kemudian bagaimana pendekatan pajak itu ditanamkan dalam organisasi, dan bagaimana pendekatan terhadap risiko pajak mulai dari identifikasi risikonya, pengelolaan risiko, hingga pemantauan risiko itu dilakukan oleh perusahaan, hingga ke kepatuhan kerangka kerja tata kelola dan pengendalian pajak. Nah, kemudian yang kedua adalah deskripsi tentang mekanisme pelaporan, perilaku tidak etis atau kalau ada perilaku yang melanggar hukum, dan terkait integritas organisasi yang sehubungan dengan pajak ini tadi. Dan yang ketiga adalah deskripsi mengenai proses penjaminan atas pengungkapan pajak. Dan kalau berlaku, maka disebutkan juga rujukan untuk laporan, pernyataan, atau opini penjaminan. Nah, selanjutnya untuk masih terkait pajak ini, untuk informasi yang harus dilaporkan ini di poin ketiga adalah perusahaan harus melaporkan keterlibatan dengan otoritas pajak, advokasi kebijakan publik, serta bagaimana masukan dari pemangku kepentingan itu dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan juga harus menyediakan informasi terkait semua yurisdiksi pajak terkait, termasuk baik dari entitasnya, aktivitas utamanya, jumlah karyawan, laba rugi sebelum pajak, serta pembayaran pajak penghasilannya itu diungkapkan dalam laporan perusahaan. Baik, ini akan oleh rekan saya terkait standar pengungkapan lingkungan. Berikutnya itu terkait standar pengungkapan kinerja lingkungan yang membahas topik mengenai material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan limbah, kepatuhan lingkungan, dan juga penilaian lingkungan pemasukan. Yang pertama, yaitu di GRI 301 terkait material, input yang digunakan untuk membuat dan mengemas produk dan jasa sebuah organisasi dapat berupa material tak terbarukan, itu seperti mineral, metal, minyak, gas, atau batu bara, atau misal material terbarukan, yaitu kayu atau air. Nah, pengungkapan dalam standar ini itu bisa memberikan informasi tentang dampak suatu organisasi terkait material dan bagaimana organisasi tersebut mengatur dampak tersebut. Kemudian ini ada beberapa informasi yang harus dilaporkan oleh organisasi pelapor. Untuk yang pertama, yaitu informasi mengenai berat atau volume total material yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama periode pelaporan berdasarkan material tak terbarukan dan material terbarukan yang digunakan. Kemudian kedua, persentase dari material input dari daur ulang yang digunakan untuk memproduksi produk dan jasa utama organisasi. Dan yang ketiga, persentase produk reclaim dan material kemasannya untuk setiap kategori produk dan bagaimana data untuk pengungkapan ini dikumpulkan. Yang kedua, GRI 302 itu mengenai energi. Suatu organisasi dapat mengkonsumsi energi dalam berbagai bentuk, misal bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, atau uap. Energi dapat dihasilkan sendiri atau dibeli dari sumber eksternal dan dapat berasal dari sumber daya terbarukan atau tidak terbarukan. Menggunakan energi dengan lebih efisien dan memilih sumber daya energi terbarukan itu sangat penting untuk memerangi perubahan iklim dan menurunkan dampak organisasi secara keseluruhan terhadap lingkungan. Next.
Nah, informasi yang dilaporkan oleh organisasi pelapor untuk yang pertama, konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan atau terbarukan dalam joule atau kelipatannya dan jenis bahan bakar yang digunakan, standar metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan yang digunakan, serta faktor konversi yang digunakan. Yang kedua, itu pengungkapan yang bersama dengan 302, cuman yang satunya di luar organisasi. Kemudian pengungkapan 303 yang ketiga, itu rasio intensitas energi untuk organisasi. Materi khusus organisasi yang dipilih untuk menghitung rasio, jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas, apakah bahan bakar listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya, dan apakah rasio menggunakan konsumsi energi dalam organisasi di luarnya atau keduanya. Kemudian yang keempat, itu informasi mengenai jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konservasi dan efisiensi. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam pengurangan, dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, bisa dari tahun dasar atau kondisi awal dan alasan untuk memilihnya, dan juga standar metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan yang digunakan. Dan yang kelima, pengurangan pada energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual yang dicapai selama periode pelaporan, dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi, standar, metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan yang digunakan. Next. Kemudian di GRI 303 itu ada air dan efluen. Akses ke air bersih penting untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dan diakui oleh PBB sebagai hak asasi manusia. Suatu organisasi dapat memengaruhi sumber daya air melalui pengambilan dan konsumsi air. Pengambilan dari sistem air dapat memengaruhi lingkungan dengan menurunkan permukaan air, mengurangi volume air yang tersedia untuk digunakan, atau mengubah kemampuan ekosistem untuk menjalankan fungsinya. Perubahan tersebut berdampak luas terhadap kualitas hidup di daerah tersebut, termasuk adanya konsekuensi ekonomi dan sosial. Next. Kemudian untuk informasi yang dilaporkan, yang pertama itu deskripsi bagaimana organisasi berinteraksi dengan air. Misal bagaimana dari mana air diambil, dikonsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian deskripsi pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak-dampak terkait air. Misal ruang lingkup penilaian, kerangka waktunya, dan semua alat atau metodologi yang dipakai. Kemudian ada deskripsi bagaimana dampak terkait air ditangani, kemudian ada bagaimana organisasi bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk menata layankan air sebagai sumber daya bersama. Kemudian untuk yang kedua, itu informasi mengenai deskripsi atas rangkaian standar-standar minimum untuk kualitas efluen yang dibuang dan bagaimana standar minimum tersebut ditetapkan, termasuk bagaimana penetapan standar untuk fasilitas yang beroperasi di lokasi yang tidak memiliki persyaratan lokal terkait pembuangan limbah atau air lokal. Kemudian semua standar atau panduan tentang kualitas air yang dikembangkan secara internal. Semua standar yang berlaku spesifik terhadap sektor yang dipertimbangkan, apakah profil badan air penerima telah dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga itu ada total pengambilan air dari semua wilayah dalam megaliter dan yang mengalami stres air dalam megaliter, perincian atas total pengambilan air dari setiap sumber dalam megaliter, dan semua informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami proses penyusunan data. Kemudian yang keempat, total pembuangan air ke seluruh wilayah. Kemudian perincian total pembuangan air ke seluruh wilayah mengalami stres air, zat-zat prioritas yang patut diperhatikan pembuangan diolah, dan semua informasi kontekstual yang diperlukan. Kemudian yang kelima, total konsumsi air dari semua wilayah dan yang mengalami stres air, perubahan dalam penyimpanan air, dan semua informasi kontekstual yang diperlukan. Kemudian GRI 304 itu mengenai keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati itu perusahaan harus melindungi keanekaragaman hayati, merupakan hal yang penting untuk memastikan kemampuan spesies tanaman dan hewan. Keanekaragaman genetik dan ekosistem alami untuk bertahan hidup. Sebagai tambahan, ekosistem alami menyediakan air dan udara bersih dan berkontribusi pada keamanan pangan dan kesehatan manusia. Keanekaragaman hayati juga berkontribusi secara langsung pada penghidupan lokal, sehingga menjadikannya sangat penting dalam mencapai pengurangan kemiskinan serta pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, berikut terkait informasi yang dilaporkan oleh organisasi pelapor. Yang pertama itu informasi mengenai setiap lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Kemudian yang kedua, sifat dari dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan pada keanekaragaman hayati, misalnya seperti konsumsi atau penggunaan pabrik produksi, tambang dan infrastruktur transportasi, polusi,
masuknya spesies atau hama, pengurangan spesies, dan lain-lainnya. Dan dampak positif dan negatif signifikan yang langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ukuran dan lokasi dari seluruh habitat kawasan yang dilindungi atau direstorasi dan persetujuan keberhasilan langkah-langkah restorasi. Apakah dilakukan kemitraan dengan pihak ketiga untuk melindungi atau merestorasi wilayah habitat yang berbeda dengan wilayah di mana organisasi telah melakukan pengawasan dan mengimplementasikan restorasi atau langkah-langkah perlindungan. Kemudian status dari setiap wilayah berdasarkan kondisinya pada saat terakhir periode pelaporan. Kemudian yang keempat, jumlah total dari spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi organisasi berdasarkan tingkat risiko kepunahan. Kemudian GRI 305, emisi itu membahas emisi ke udara yang merupakan pelepasan zat-zat dari sumbernya ke atmosfer. Jenis emisi itu meliputi gas rumah kaca, zat perusak ozon dan nitrogen oksida, serta sulfur oksida di antara emisi udara yang signifikan. Nah, kemudian ada informasi yang dilaporkan oleh organisasi pelapor. Yang pertama itu informasi mengenai emisi GRK cakupan 1 langsung kotor dalam metrik ton setara CO2, gas-gas yang termasuk dalam perhitungan. Emisi CO2 biogenik dalam metrik ton setara CO2, kemudian tahun dasar untuk perhitungan jika ada, seperti alasan untuk memilihnya, emisi pada tahun dasar, konteks untuk setiap perubahan yang signifikan dalam emisi yang memicu penghitungan ulang emisi tahun dasar. Kemudian yang kedua itu emisi energi GRA cakupan 2 itu tidak langsung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton secara CO2, dan jika ada emisi GRA cakupan 2 tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO2. Kemudian untuk yang ketiga, ada informasi mengenai emisi GRA cakupan 3 tidak langsung lainnya kotor dalam metrik ton setara CO2. Jika ada gas yang termasuk dalam perhitungan, apakah CO2, CH4, N2O, HFCS, PFC, SF6, dan NF3 atau semuanya. Kemudian yang keempat, itu rasio intensitas emisi GRK untuk organisasi. Metrik organisasi yang dipilih untuk menentukan rasio jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas, apakah langsung cakupan 1, ada tidak langsung cakupan 2, atau tidak langsung lainnya cakupan 3. Kemudian pengungkapan 305 yang kelima itu emisi GRK berkurang sebagai akibat langsung inisiatif pengurangan dalam metrik ton setara CO2. Kemudian yang ke-6, produksi, impor, dan ekspor ODS dalam metrik ton setara trilofluoromethane, zat-zat yang dimasukkan dalam perhitungan, sumber faktor emisi yang digunakan, standar, metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan yang digunakan. Dan yang ke-7, emisi udara yang signifikan dalam kilogram atau kelipatannya. Sumber faktor emisi yang digunakan, dan standar metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya ini 306, air limbah dan limbah. Nah, di GRI 306 ini mencakup pelepasan air, penimbunan, pengolahan dan pembuangan limbah, dan tumpahan bahan kimia, minyak, bahan bakar, dan zat-zat lain. Nah, dampak pelepasan air itu beragam bergantung pada jumlah mutu dan tujuan pembuangannya. Pelepasan air limbah yang tidak dikelola dengan bahan kimia tinggi atau muatan nutrien dapat memengaruhi habitat perairan, kualitas pasokan air tersedia, dan hubungan organisasi dengan masyarakat dan pengguna air lainnya. Kemudian untuk informasinya, yang harus dilaporkan itu yang pertama, volume total pelepasan air yang direncanakan dan tidak direncanakan berdasarkan tujuan mutu air termasuk metode pengolahan, maka digunakan kembali atau organisasi oleh pihak lain standar berbahaya berdasarkan metode pembuangan, yaitu penggunaan kembali, pengolahan menjadi kompos, recovery, sumur injeksi, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada informasi mengenai berat total limbah tidak berbahaya, bagaimana metode pembuangan limbah ditetapkan, misal dibuang langsung, dia masih diberikan oleh kontraktor pembuangan limbah. Kemudian yang ketiga, itu jumlah dan volume total tumpahan signifikan. Informasi tambahan,
dan dampak tumpahan yang signifikan. Kemudian yang keempat, itu informasi mengenai berat total untuk setiap limbah berbahaya yang diangkut, diimpor, diekspor, dan diolah, dan persentase limbah berbahaya yang dikirim secara internasional, dan juga informasi mengenai standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan. Kemudian yang kelima, itu informasi mengenai badan air dan habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pelepasan air dan atau limpahan, misal ukuran badan air dan habitat terkait, apakah badan air dan habitat terkait ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional atau internasional, dan nilai keragaman hayati seperti jumlah total spesies dilindungi. Kemudian kemudian selanjutnya GRI 307 yaitu mengenai kepatuhan lingkungan yang mencakup kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap ratifikasi konvensi dan internasional dan juga regulasi nasional, provinsi, regional, dan lokal. Standar ini bisa menyediakan informasi tentang kepatuhan organisasi terhadap undang-undang dan peraturan dan dengan instrumen lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Nah, untuk pengungkapannya, pertama, itu denda yang signifikan dan sanksi moneter karena tidak undang-undang dan aturan lingkungan hidup dalam hal nilai moneter total dari denda yang signifikan. Kemudian ada informasi mengenai jumlah total sanksi non moneter, kemudian kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa jika organisasi tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan ringkas tentang fakta ini sudah cukup. Kemudian yang terakhir untuk kinerja lingkungan hidup itu di GRI 308 mengenai penilaian lingkungan pemasok. Nah, di suatu organisasi itu mungkin terlibat dengan dampak baik melalui kegiatan mereka sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain. Nah, uji tuntas diharapkan dari sebuah organisasi untuk mencegah dan memitigasi dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan, termasuk dampak organisasi, baik yang menyebabkan atau berpotensi pada, atau yang terkait langsung dengan kegiatan, produk, atau layanan berdasarkan hubungannya dengan pemasok. Dan informasi yang dilaporkan itu yang pertama, persentase pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan. Kemudian kedua, jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. Kemudian ada informasi mengenai jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan. Kemudian dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil dari penilaian persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian serta penyebabnya. Dan untuk teman-teman, jika ingin mengetahui secara aktual pengungkapan GRI 300 ini bisa dilihat di SR yang dikirim sama Prof. Burian. Itu kalau di SR Pertamina itu mulai halaman 104 dan kalau di SRUB itu mulai halaman 129 dengan judul Kinerja Lingkungan Berkelanjutan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang standar pengungkapan kinerja sosial. Yang pertama ada GRI 409 tentang kerja paksa atau wajib kerja. Jadi GRI ini membahas praktik tenaga kerja paksa atau wajib, termasuk risiko, tindakan pencegahan, dan langkah yang diambil perusahaan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus ini. Adapun pengungkapannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, operasi dan pemasok yang memiliki risiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja dalam hal jenis operasi seperti pabrik manufaktur dan pemasok, kemudian negara-negara atau wilayah geografis dengan operasi dan pemasok yang dianggap berisiko. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam periode pelaporan yang ditujukan untuk berkontribusi pada penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja. Kemudian GRI selanjutnya yaitu tentang praktik keamanan. GRI ini membahas bagaimana perusahaan menangani praktik keamanan yang menghormati hak asasi manusia, termasuk pelatihan yang diberikan kepada tenaga keamanan terkait hak asasi manusia. Adapun pengungkapannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, persentase petugas keamanan yang telah menerima pelatihan resmi dalam kebijakan organisasi tentang hak asasi manusia atau prosedur spesifik dan penerapannya pada keamanan. Kemudian yang kedua, apakah persyaratan pelatihan juga berlaku bagi organisasi pihak ketiga yang menyediakan petugas keamanan? Kemudian selanjutnya ada GRI 411 tentang hak-hak masyarakat adat.
mengacu pada hak-hak masyarakat adat dan bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menghormati, serta melindungi hak-hak tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Adapun pengungkapannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah total insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan. Kemudian yang kedua, status insiden dan tindakan yang dilakukan berdasarkan rujukan berikut. Yang pertama, insiden yang ditinjau oleh organisasi, kemudian rencana remediasi yang sedang dilaksanakan, rencana remediasi yang telah diterapkan dengan hasil yang ditinjau melalui proses kajian manajemen internal rutin, kemudian internal insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan. Selanjutnya GRI 412 tentang penilaian hak asasi manusia. Standar ini meliputi kebijakan proses uji tuntas serta langkah evaluasi dampak perusahaan terhadap hak asasi manusia. Pengungkapan yang pertama ini tentang jumlah total dan persentase operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, pengungkapan kedua yang pertama jumlah total jam dalam periode pelaporan yang dikhususkan untuk pelatihan mengenai kebijakan hak asasi manusia. Yang kedua, presentasi karyawan yang dilatih selama periode pelaporan mengenai kebijakan hak asasi manusia. Ada pengungkapan yang ketiga, yaitu jumlah total dan presentasi perjanjian serta kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya, GRI 413, ini tentang masyarakat lokal. GRI ini jadi membahas tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal, termasuk dampak sosial dari kegiatan operasional, serta inisiatif pengembangan dan keterlibatan masyarakat. Adapun pengungkapannya, yang pertama, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, presentasi operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal yang sudah diimplementasikan, penilaian dampak, dan atau program pengembangan termasuk penggunaan. Yang pertama, penilaian dampak sosial termasuk penilaian dampak gender berdasarkan proses partisipatif. Kemudian yang kedua, penilaian dampak lingkungan dan pemantauan terus-menerus. Yang ketiga, pengungkapan publik atas hasil penilaian dampak lingkungan dan sosial. Kemudian yang keempat, program pengembangan masyarakat lokal. Yang kelima, rencana keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan pemetaan pemangku kepentingan. Yang keenam, komite konsultasi masyarakat lokal luas dan proses yang menyertakan kelompok rentan. Yang ketujuh, Dewan Kerja, Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta badan-badan perwakilan pekerja lain. Yang keempat, proses pengaduan keluhan masyarakat lokal secara formal. Pengungkapan yang kedua, ini organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal, termasuk lokasi operasi dan potensi dampak negatif dari operasi. Kemudian yang selanjutnya, GRI 414, penilaian sosial pemasok. Jadi ini mengkaji bagaimana perusahaan mengevaluasi kinerja sosial pemasok seperti kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan standar tenaga kerja serta risiko sosial dalam rantai pasokan. Pengungkapan yang pertama, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, presentasi pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria sosial. Kemudian pengungkapan yang kedua, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah dan presentasi pemasok yang identifikasi memiliki dampak sosial negatif, faktual, dan potensial yang signifikan. Kemudian yang kedua, dampak sosial sendiri, dampak sosial negatif, faktual, dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. Kemudian yang selanjutnya itu tentang kebijakan publik, berfokus pada keterlibatan perusahaan dalam kebijakan publik, terutama terkait dengan donasi atau kontribusi politik dan upaya advokasi. Adapun pengungkapannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, total nilai moneter kontribusi politik baik secara finansial maupun dalam bentuk benda atau barang yang diberikan langsung dan tidak langsung oleh organisasi berdasarkan negara dan penerima manfaat. Selanjutnya, GRI 416, kesehatan keselamatan, membahas tentang standar kesehatan dan keselamatan bagi pelanggan dalam penggunaan produk atau jasa perusahaan, serta upaya mitigasi risiko yang terkait. Adapun pengungkapannya, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dinilai dampak kesehatan dan keselamatan untuk perbaikan. Kemudian pengungkapan yang kedua, masih tentang kesehatan dan keselamatan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut,
yaitu jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan atau peraturan sukarela yang menyangkut dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa dalam periode pelaporan. Berdasarkan yang pertama insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman, kemudian yang kedua insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan adanya peringatan, dan yang ketiga insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan sukarela. Kemudian yang selanjutnya ada JRI 417 tentang pemasaran dan pelabelan. Jadi ini mengulas tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan jujur kepada konsumen terkait produk dan atau jasa yang ditawarkan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi pelabelan. Ungkapan yang pertama ini, organisasi harus melaporkan informasi berikut. Yang pertama, informasi pelabelan dan informasi produk atau jasa yang mencakup sumber komponen, isi atau zat produk yang mungkin menghasilkan dampak sosial, penggunaan produk, serta pembuahan produk dan dampak lingkungan atau sosial. Yang kedua, presentasi kategori produk atau jasa yang signifikan yang dinilai kepatuhannya terhadap prosedur tersebut. Kemudian masih tentang pemasaran dan pelabelan. Ungkapan yang kedua, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu total insiden ketidakpatuhan regulasi dan atau peraturan rela yang menyangkut pelabelan dan informasi produk dan jasa berdasarkan insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman serta menghasilkan adanya peringatan. Kemudian yang ungkapan ketiga, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut, yaitu tentang jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi dan atau peraturan sukarela yang menyangkut komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsoran berdasarkan insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menghasilkan denda atau hukuman serta menghasilkan adanya peringatan. Kemudian selanjutnya, JRI 418 tentang privasi pelanggan berfokus pada privasi pelanggan termasuk bagaimana perusahaan melindungi data pribadi dan menangani pelanggaran data. Adapun pengungkapannya, yang pertama jumlah total pengaduan berdasarkan yang diterima mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan yang berdasarkan pengaduan yang diterima dari pihak luar dan pengaduan dari badan regulatif. Kemudian yang kedua, jumlah total kebocoran, pencurian, atau kehilangan data pelanggan yang teridentifikasi. Kemudian yang terakhir, ada JRI 419 tentang kepatuhan sosial ekonomi. Standar ini mencakup kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan regulasi sosial ekonomi, serta dampak dari pelanggaran atau ketidakpatuhan yang terjadi. Pengungkapannya itu yang pertama, denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan atau peraturan di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, konteks timbulnya denda yang signifikan dan sanksi non-moneter. Mungkin sekian presentasi dari kami. Selanjutnya adalah video tentang standar pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. The GRI Sustainability Reporting Standards are The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. The GRI standards are the latest evolution of GRI's original sustainability reporting guidelines. The content has been restructured into a set of modular, interrelated standards. This new modular structure means standards can be updated independently or new ones can be added without revising the whole set. This will help protect your investment in GRI reporting, as the standards will be responsive to new developments and stay even more up-to-date and relevant for reporters. There are 3 universal standards used by every organization that makes a sustainability report. And there are 3 series of topic-specific standards which cover economic, environmental, and social impacts. The starting point for using the standards is GRI 101, Foundation. It explains how you use and reference the set of standards, introduces the 10 reporting principles, and explains how to prepare a report that's in accordance with the standards. By applying the materiality principle from this standard, you identify your material topics, those with the most significant impacts and influence on stakeholders. This focus on materiality helps you report on the impacts that matter most. Based on your material topics, you select the topic-specific standards that are relevant for you. You also apply the other 2 universal standards. GRI 102, General Disclosures, is for reporting contextual information about your organization
and its reporting practices. You use GRI 103 management approach to report how you manage your material topics. You'll use this standard together with each topic-specific standard to explain why the topic is material and where the impacts occur. Each GRI standard has a similar structure with clear distinctions between reporting requirements, recommendations, and guidance. This makes it easier to know what you need to report and how you need to report it. The GRI Sustainability Reporting Standards, the future of reporting.